warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Upi Fitriani MPD selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Yodi Guntur Patriot SPD selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Rasidah Ulpah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kabuau, Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Nita Fitri Anggraini, SPDSD. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan pertama pada tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Nita. Selamat pagi Bu Rasidah. Bagaimana nih kabarnya Bu Nita hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Rasidah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Nita. Mohon maaf nih ya Bu mengganggu waktu Ibu sebentar. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan. Begini Bu, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dengan Ibu Nita. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Ibu Nita. Supervisi akademik ini Bu bertujuan untuk membantu Ibu Nita dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu, yaitu terkait dengan kompetensi mengajar ya Bu. Nah, di supervisi akademik ini Bu ada 3 tahap kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, kegiatan kita hari ini sekarang adalah praobservasi. Kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk mengetahui nih bagaimana persiapan Ibu Nita dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ketika observasi. Nanti Ibu Nita bisa cerita nih sama saya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu. Ya Bu. Dari kegiatan yang akan kita lakukan hari ini Bu, terkait dengan praobservasi sekarang ini, apa nih harapan Ibu Nita dalam kegiatan ini? Yang saya harapkan kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Bu Rasidah maupun sebaliknya. Setelah itu juga saya harapkan saran dari Ibu Rasidah untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya bisa lebih baik lagi. Oke, jadi harapan Ibu Nita adalah kita bisa saling berbagi informasi ya Bu, sharing terkait pembelajaran yang akan Ibu Nita lakukan nanti pada kegiatan observasi. Semoga saya bisa membantu ya Bu. Semoga juga Ibu Nita nanti tidak merasa terbebani nih, kemudian juga tidak merasa grogi ketika kegiatan observasi nanti kita lakukan. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira Ibu Nita mengambil materi apa nih pada kegiatan pembelajaran nanti? Nanti saya akan melaksanakan pembelajaran PPKN dengan materi merawat tanaman. Oh, jadi PPKN ya Bu, dengan materi merawat tanaman. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Murid dapat menjelaskan aturan merawat tanaman dengan benar melalui kegiatan mengamatinya. Terus melalui penugasan, murid dapat mempraktekkan merawat tanaman dengan benar. Oke Bu, tentunya Ibu Nita sudah melakukan persiapan ya terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Bisa diceritakan Bu, apa saja nih persiapan yang Ibu lakukan, apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan sampai hari ini? Persiapan pembelajaran saya nanti, saya sudah menyiapkan pembelajaran baik itu RPP, media, LKPD maupun evaluasi. Oke, jadi sudah lengkap ya Bu, apa yang sudah direncanakan Ibu, apa yang sudah disiapkan Ibu untuk kegiatan pembelajaran nanti. Nah, sesuai dengan supervisi akademik Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu mengenai perkembangan atau pengembangan, area pengembangan kompetensi dari kegiatan supervisi akademik ini. Coba Ibu Nita nih sampaikan nih kira-kira pengembangan kompetensi apa nih yang ingin Ibu Nita tingkatkan? Di sini saya pengen meningkatkan tentang area pengembangan kompetensi anak, kompetensi mengajar saya, bagaimana cara menyampaikan kepada anak dengan lebih jelas
supaya anak itu dapat menangkapnya gampang dan tertanam dalam siswa itu lebih lama. Terus pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang bermakna, dan kemudian dalam pengembangan sosial emosional. Oke Bu, jadi yang saya tangkap di sini Ibu Nita ingin mengembangkan kompetensi mengajar ya Bu, terkait dengan bagaimana menyampaikan materi dengan jelas, kemudian bagaimana membuat pembelajaran menarik, bermakna bagi murid ya Bu ya, dan kemudian bagaimana caranya mengelola sosial emosional. Itu ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Oke Bu, nah dari materi pembelajaran yang Ibu siapkan nih untuk observasi nanti, kira-kira nih Bu Nita, apa nih kira-kira nanti kesulitan yang mungkin akan Ibu temui ketika pembelajaran nanti berlangsung? Bisa diceritakan Bu? Dalam pembelajaran, kemampuan siswa di kelas saya itu berbeda-beda Bu. Nah terus ada yang gampang sekali menangkap pelajaran, terus ada yang menganggapnya mudah, dan ada yang menganggapnya sulit. Nah siswa kadang-kadang itu susah untuk menangkap pelajaran. Nah dan satu lagi Bu, gaya belajar anak yang berbeda. Oke, jadi yang Ibu sampaikan di sini itu terkait dengan kesiapan belajar ya Bu, dan gaya belajarnya. Ada siswa tadi yang keterampilan menangkapnya itu bagus, ada yang sedang-sedang saja, dan juga ada yang kurang ya Bu ya. Nah terkait dengan kesiapan belajar ini Bu, tentunya Ibu Nita sudah mempersiapkan nih strategi pembelajaran yang akan digunakan nanti ketika pembelajaran berlangsung. Bisa diceritakan nih Bu secara singkat nih, apa nih strategi pembelajarannya? Berhubung murid saya itu beragam, dan pembelajarannya tentunya saya sebagai guru harus menyiapkan pembelajaran yang baik juga Bu. Nah, untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat, yang sedang maupun yang kurang, nah di sini saya akan menggunakan pembelajaran dengan media gambar, teks bacaan, terus video pembelajaran, konkret tanaman, dan praktek pembelajaran, serta membuat kelompok. Terus ya pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar murid ya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu Nita sudah mempersiapkan terkait dengan bahan ya Bu, dan alat peraga yang akan Ibu pergunakan nanti yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya Bu. Di sini kalau saya tangkap nih Bu, ada strategi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, nah kemudian dengan sosial emosionalnya bagaimana nih Bu? Sebelum saya masuk kelas, nanti saya harus menata emosional saya dulu Bu. Terus kemudian ketika di dalam kelas, saya akan menanyakan perasaan murid, mengapresiasi dan melaksanakan ice breaking dulu. Oke Bu, jadi Ibu akan mengelola emosi diri Ibu dulu ya, kemudian baru akan mengelola emosi murid Ibu. Bagus sekali loh Bu. Kemudian Bu nih, untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan nih Bu Nitanya siap? Insya Allah besok sudah siap Bu. Oke, berarti besok Ibu Nita sudah siap ya untuk saya observasi. Iya, siap. Oke Bu, insya Allah nanti saya akan membantu Ibu dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Semoga Ibu Nita dilancarkan nih dalam menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti. Nah nanti Bu, ketika observasinya sudah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih nanti ya Bu ya. Ya cuman membicarakan apa yang sudah baik, yang sudah Ibu lakukan, apa yang masih kurang atau ingin diperbaiki, dan juga terkait pengembangan diri Ibu Nita selanjutnya ke depannya pada jangka panjangnya bagaimana. Oke ya Bu? Iya Bu. Oke Bu Nita, terima kasih banyak loh pada kesempatan kali ini sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Semoga besok tidak ada halangan ya Bu, supaya kita bisa melakukan supervisi akademik dalam tahap yang kedua, yaitu observasi. Terima kasih banyak Bu Nita. Sama-sama Bu Rasida. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pertama, yaitu praobservasi bersama rekan saya Ibu Nita Putri Anggraini.
Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.